Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Fa ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang begitu besar kita bisa kembali duduk bermajlis belajari kaidah lughah Arabiyah. Di sesi yang pertama kita belajar ilmu nahwu dengan membaca buku Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Masih dalam pembahasan mansubatul asma, isim-isim yang dinasabkan, yaitu mansubatul asma yang ke-7, yakni at-tamyiz, yakni at-tamyiz. Halaman 63 sekarang 64. Ya. Tamyiz adalah ismun yudkaru ba'da mubhamin liwaddihahu. Kata yang disebutkan atau kata yang dia itu mansub disebutkan setelah kata yang masih belum jelas. Nah, jadi belum jelas tentang sesuatunya itu nanti tujuannya apa tamyiz itu? Tujuannya untuk menjelaskan. Jadi arti asli tamyiz itu artinya membedakan. Jadi membedakan dalam rangka untuk menjelaskan. Kemudian kemarin sudah disebutkan di halaman 64 tamyiz itu sendiri ada dua macam. Ini yang dua macam itu bukan tamyiznya ya, tapi mumayyaz. Nah, apa itu bedanya tamyiz sama mumayyaz? Kalau tamyiz itu dia yang membedakan tamyiznya itu. Nah, jadi jenisnya apa yang membedakan, sedangkan mumayyaz itu yang dibedakan. Yang dibedakan. Nah, adapun mumayyaz yang dibedakan itu kemarin ada dua macam, yaitu ada yang malfuz. Apa artinya malfuz? Ya, ada lafadznya, dilafatkan atau kelihatan zahirnya. Sedangkan malhud itu tidak ada lafadznya, diketahui dengan cara pemahaman kalimat tersebut. Ya, fahmul kalimah atau fahmul jumlah. Nah, kalau malfuz itu ada lafadznya, yaitu berupa 4 macam. Ada asmaul kail, nama-nama takaran. Ada asmaul wazni, nama-nama timbangan. Kemudian asmaul masahah, nama-nama jarak. Dan asmaul adad, ya, nama-nama bilangan. Jadi di situ contohnya asmaul kail, ishtara itu litron ruzan. Nah, jadi litron di situ kalau kita ngi'rab ishtara itu fi'il madhi dan fa'ilnya. Artinya kan saya telah membeli. Litron itu mansub sebagai mansubnya sebagai apa? Mansubnya dulu di pelajaran kita mansubatul asma. Ini mansubnya sebagai apa? Ishtara itu litron. Ya, maf'ul bih. Nah, litron ini maf'ul bih mansubnya. Cuman ketika di dalam pembahasan tamyiz, litron ini dikatakan mumayyaz yang malfuz. Jadi dia yang dibedakan secara lafadznya itu fungsinya untuk sebagai hal yang dibedakan itu. Nah, sedangkan tamyiznya mana? Belakangnya itu ruzzan. Nah, ruzzan itu yang dikatakan dia mansub tamyiz atau apa? Tamyizun mansubun.
Wa alamatun nasbihi fathah li'anahu isim mufrad, gitu ngirabnya. Jadi ini yang dimaksud malfud itu seperti apa? Ini maksudnya gitu. Jadi mumayas yang malfud di sini adalah litron. Tapi itu bukan i'rab, bukan mansubatul asma gitu. Cuma sekedar ini tuh mumayasnya yang dibedakan tuh apa. Jadi ketika kita memahami definisi tamyiz tadi apa? Kata yang disebutkan setelah kata yang belum jelas. Nah, kata yang belum jelas di sini adalah litron. Nah, istara itu litron, aku telah memberi 1 liter. Lah seliter apa kan itu? Kan belum jelas. Nah, maka disebutkan ruzan. Beras. Jadi dia sebagai tamyiz. Ya, sebagai apa? Sesuatu yang membedakan dari yang lainnya agar menjelaskan perkara yang belum jelas tadi. Jelas enggak? Kita menjelaskan sesuatu yang tidak jelas, atau jelas atau enggak? Gimana? Istara itu literan gitu. Wallah alam, belum pernah ada apa dengar saya. Ini. Jadi ini secara apa kaidahnya gitu. Jadi ada mumayasnya yang malfud gitu lah, yang terlafadzkan. Nah, tapi ada mumayas yang tidak terlafadzkan, seperti contohnya sampingnya itu ana aktsaru minka. Itu sudah kalimatnya tuh secara tata bahasa Arab itu sudah jumlah mufidah gitu loh. Ana aktsaru minka, aku lebih banyak daripada kamu. Kan sudah satu kalimat itu. Sama seperti tadi istara itu litron, aku telah membeli 1 liter. Itu sudah kalimat sempurna. Cuman kan belum jelas. Jelas? Belum jelas. Gitu. Nah, jadi saya membeli 1 liter. Itu sudah kalimat sempurna tapi belum jelas. Lah, ada tamyiz untuk menjelaskan apa seliternya itu ruzan. Sebenarnya yang malhud juga gitu. Ana aktsaru minka, aku lebih banyak daripada kamu. Lah, ini sudah kalimat sempurna tapi belum jelas apanya yang lebih banyak. Maka ditambahi malan, itu tamyiznya, hartanya. Lah ini enggak ada mumayasnya. Ana aktsaru minka, enggak ada mumayas. Secara lafadznya itu enggak ada. Gitu. Maksudnya gitu. Jadi pahami? Gitu. Nah itu kemudian yang kedua, 3, 4, alhamdulillah kemarin sudah ya. Yang kedua asmaul wazan, itu nama-nama timbangan, 3 nama-nama jarak, 4 nama-nama bilangan. Kemudian yang malhud ada 4 contoh juga, itu macam-macam. Sudah semua. Sekarang kita masuk hukmul ma'dudi. Hukum tentang ma'dudi. Ma'dud itu sesuatu yang dihitung. Ya, kalau hitungannya, bilangannya al-adadu. Jadi ada al-adadu, ada ma'dudu. Ya. Jadi ada al-adadu dan al-ma'dud. Adat itu bilangan atau apa? Angka ya. Nah, kalau ma'dud itu yang dihitung. Nah, atau yang dibilang. Nah, yang dibilangi bukan. Yang dihitung kan ya. Nah, itu adat ma'dud. Nah, sebetulnya sebelum kita belajar ma'dud, kita harus hafal adat dulu. Gitu. Nah, kita harus hafal adat dulu. Nah, al-adadu itu kalau dari apa? 1 sampai 10. Nah, itu apa? Wahidun, isnani. Nah, kemudian salasun, arbaun, khamsun, sittun, sab'un, samanun,
tis'un, ashrun. Nah, itu bentuk mudzakkar semua. Kalau dijadikan muannas berarti wahidatun. Wahidatun kemudian isnatani. Tadi kan isnani, ini isnatani. Nah, dan ini kita yang asalnya dulu, yang rofa dulu. Kan kita belajar nahwu ya, kita kenal rofa kan. Dan ini rofa dulu karena kita yang sering dengar kan isnaini. Kan gitu. Isnaini itu mansub atau majrur. Kalau rofa isnani itu mudzakkar. Musananya isnatani. Isnatani. Ini di sini deh, tapi tadi sudah saya kirim di grup ya. Di WA grup tadi sudah saya kirim. Jadi kalau yang muannas yang dua isnatani ada taknya. Isnatani. Kemudian kalau yang 3 sampai 10 itu sudah sering kita dengar. Salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Hafidtum? Hafidtum? Soalnya hafidtum bukan fahimtum. Hafidtum. Sudah hafal kalian? Lah sedangkan yang biasa dipakai itu yang biasa dipakai tadi dipisah mudzakkar, muannas, muannas. Tapi kalau yang sering dipakai itu 1 dan 2 itu mudzakkar, kemudian 3 sampai 10 itu yang muannas. Jadi biasanya orang nyebut tuh wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun. Jadi gitu. Yang sering dipakai 1, 2 itu mudzakkar, kemudian 3 sampai 10 itu muannas. Nah, sebenarnya ada aturannya juga itu. Nah, itu untuk al-adad, bilangannya. Nah, 1 sampai 10. Nah, adapun kaitan dengan tamyiz. Nah, pelajaran kita adalah mansubat, tamyiz. Yang dimasuki tamyiz yaitu kata yang mansub. Nah, kata yang mansub yang disebutkan setelah kata yang belum jelas, artinya apa? Ada bilangan, maka perlu kejelasan bilangan ini tentang apa. Nah, bilangan ini tentang ma'dud yang dihitung. Jadi gitu. Kalau tadi misalkan 1 sampai 10 itu bukan tamyiz. Kalau kita lihat, kita baca di sini ya. Min salasa ila asyarah, dari 3 sampai 10. Ini kita membahas ma'dud. Ini sebetulnya panjang nih, ada pelajaran khusus tentang adat ma'dud. Jadi kalau bilangan misalkan ini 1, dari 1 aja ya, 1. Ini wahidun. Nah, kalau dikasih ma'dud, misalkan kata talibun, ya, wahidun. Nah, wahidun ini dia cuma sekedar sebenarnya tambahan aja dia. Wahidun ini tambahan. Dia sebagai penjelas ya. Murid yang 1 ini na'at istilahnya kalau dalam nahwu. Mana sama-sama marfu. Talibun wahidun. Murid yang 1, artinya 1 murid. Nah, kemudian kalau 2 maka ini isnani. Nah, kalau dipakai ma'dud talibani isnani. Ini juga na'at aja ini. Isnani. Jadi di sini ini adat ya. Ini ma'dud. Nah, ma'dud ini mana? Ini talibnya ini loh. Ini ma'dud. Jadi kalau di sini belum ada ma'dud. Nah, sedangkan mulai dari 3, 4 sampai 10 yang di situ disebutkan, maka di sini disebutkan ayakuna jam'an
majruron. Ayakuna jam'an majruron itu artinya hendaknya dia itu bentuknya jamak dan majrur. Jamak dan dijerkan. Ya, majrur. Artinya apa? Kalau misalkan di sini, jadi ini bisa mudzakkar atau muannas itu menyesuaikan ya. Kalau 1, 2 itu sama. Mudzakkar, mudzakkar. Mudzakkar, mudzakkar. 1 dan 2 itu sama. Kaidahnya gitu. Sedangkan yang ketiga ini salah satu. Sebenarnya salasun. Kenapa kita pakai salah satu? Nah, jadi bilangan ada aturannya. Saya tulis dulu. Salah satu menjadi mudhaf ilaih. Tullabin. Nah, jadi di sini ini dia perempuan, ini dia mudzakkar, tapi jamak, lebih dari 2 jamak. Nah, jadi aturannya 1, 2 itu mudzakkar. Mudzakkar ini juga mudzakkar. Ini mudzakkar juga mudzakkar. Tapi kalau dari 3 sampai 10 itu kalau makdudnya asalnya dia mudzakkar, tulab itu kan artinya thalib. Ya, thalib kan mudzakkar. Maka adatnya muannas. Ini agak detail ini. Ya, jadi kalau makdudnya mudzakkar maka adatnya muannas. Dan aturan mainnya yang disebutkan di situ. Makdud itu hendaknya jamak dan majrur. Dia bentuknya jamak dan majrur. Karena apa majrur? Mudhafun ilaih. Majrurnya mudhafun ilaih. Nah, sampai ke 10. Kalau 4 berarti 4 apa Pak bahasa Arabnya? Arba'atun. Berarti kalau 4 murid arba'atu ya. Tulabin. Sampai 10. 10 apa? Asyaratun. Nah, kalau 10 pelajar tulabin. Nah, jadi kalau 5 khamsatu tulabin, 6 sittatu tulabin, 7 sab'atu tulabin, 8 samaniyatu tulabin, 9 tis'atu tulabin. Nah, itu kalau bilangan 1 sampai 10 seperti itu. Tapi ini sebenarnya bukan pembahasan tamyiz. Nah, cuman untuk apa? Pengetahuan juga. Sedangkan yang tamyiz itu yang tengah itu. Min ahada asyara ila tis'atin wa tis'ina. Dari 11 sampai 99. Nah, tadi yang saya fotokan itu saya ambil dari Durusul Lughah. Yang saya fotokan di grup itu saya ambil dari Durusul Lughah jilid yang kedua. Jilid 2. Jadi kalau 12 itu ahada asyara. 11 ahada asyara. Kemudian aturan mainnya hampir sama. Ini selesai? Saya hapus dulu ya.
betul lagi. Jadi kalau 11 ada asyara. Kemudian 12 isna asyara. Nah, ini bentuk muzakkar. Kemudian 13 ya. Salasata asyara. Nah, kemudian sampai seterusnya, berarti kalau 20 ini sampai 19 ya dulu. 19 apa 19 nah, sedangkan 20 Runa 30 Salasuna sampai 90 nah, 11 ahada asyara. Kalau muannas maka menjadi ini dia ini nanti ini mudzakkar. Ini yang mudzakkar. Kemudian kalau nanti ini yang muannas maka ini menjadi ihda. Ya. Nah. Ihda asyrata. Kemudian isna menjadi isnata. Ada taknya. Isnata asyrata. Nah, sedangkan yang 13 ini malah menjadi ya, salasa. Tawatan marbutah. Asyrata. Nanti 14 arba'ah. Ya, 14 berarti tak tulis saja ya. Arba'ah. Nah, sampai 19 nanti tis'a asyarata. Adapun 20 sampai 90 tidak ada muannasnya. Sama. Dia mulhaq bi jamil mudzakkar salim. Mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Nah, ini tentang adatnya, tentang adat. Adapun ma'dudnya maka ini yang menjadi tamyiz. Di sini dikatakan min ahada asyara ila tis'atin wa tis'ina an yakuna mufradan mansuban. Nah, ini apa? Pembahasan tamyiznya di sini. Hendaknya dia itu berbentuk mufrad dan mansub. Berbentuk mufrad dan mansub. Dan disinilah mansubnya sebagai hal. Hal tamyiz, afwan. Mansubnya sebagai tamyiz. Antum tulis saja di situ mansub sebagai tamyiz. Jadi kalau yang di sebelah kanan itu majrur sebagai mudhofun ilaih, yang tengah itu mansub sebagai tamyiz. Sebagai tamyiz.
Nah, berarti di sini madudnya kalau satu ada asyara taliban. Ya. Taliban. Kemudian 12 isna asyara taliban. Sama. Berarti terus senantiasa mufrad. Senantiasa mufrad. Sampai pun di sini juga taliban. Ya. Sampai seterusnya 20 ini juga taliban sampai 99 juga apa? Taliban. Nah, aturannya ini juga berlaku seperti tadi. Kalau ini yang dihitung mudzakkar, maka 11-nya juga mudzakkar. 12 ini 12-nya juga mudzakkar. Tapi kalau mulai 13 makdudnya mudzakkar, maka 3-nya itu muannas. 3-nya muannas seperti tadi. Tapi belasnya, ya, katakanlah ini asyara belas ya kalau kita ya, kan 13, artinya itu sebenarnya 3 10. Nah, 3 tambah 10 kan 13. Nah, sedangkan asyaranya itu dia ngikuti makdudnya. Jadi muannas, mudzakkar, mudzakkar. Nah, ini aturannya gitu. Sedangkan yang di sini ihda asyrata ini talibatan. Mufrad tapi muannas. Perempuan kan? Isnata talibatan. Salasa asyrata talibatan. Arba'a asyrata talibatan. Nah, dan seterusnya itu yang bilangan 20 sampai 90 itu sama. Yang menyesuaikan jenisnya itu yang belasnya itu kan ya. Nggih. Intinya paham yang pertama dulu ya tadi dulu. 1 sampai 10 itu tahu, 1 dan 2 itu mudzakkar sama. 3 sampai 10 itu berbeda. Jadi tergantung makdudnya. Makdudnya mudzakkar maka adatnya muannas. Nah, maka bilangan 13 sampai 19 juga seperti itu. Kalau makdudnya mudzakkar, maka 3-nya sampai 9-nya itu muannas. Balikannya. Nah, sedangkan belasnya, angka 10-nya itu ngikuti makdud aja gitu. Ini tentang bilangan. Sedangkan fokusnya pelajaran kita adalah ini tamyiznya itu mufrad dan mansub dia sebagai tamyiz. Makdudnya ini adalah tamyiz. Makdudnya itu adalah tamyiz. Sudah? Memang perlu nanti ini yang penting paham dulu masalah hafal atau tidaknya itu kesadaran antum masing-masing. Ya, semoga antum semua masih sadar semua. Jangan terlalu pusing sehingga pingsan dengan materi kan gitu. Kalau pingsan tidak sadar lupa tidak mau bangun-bangun lagi. Memang harus dipakai. Dan ini memang pelajaran agak dikatakan berat ya lumayan, kemudian sering kali dilewatkan oleh para pembaca kitab yang pakai angka Arab itu juga sering dilewatkan kaidah-kaidah gini. Biasanya kalau yang belum terbiasa itu kalau ada baca tahun, misalkan ada di kitab-kitab
ulama atau siapa itu meninggal pada tahun sekian, itu biasanya dilewati bacanya seringnya gitu. Nah, karena memang kalau nggak terbiasa tuh agak susah ya. Nah, fokusnya kita yang mansub itu adalah ma'dud mulai dari 11 sampai 99. Nah, adapun berikutnya bagian yang ketiga, min mi'atin ila alfin, dari 100 sampai 1000. 100 mi'ah ya, 1000 alfin, maka dia ayakuna mufradan majruron, dia itu berbentuk mufrad tapi majrur. Mufrad ya, mufrad tapi majrur. Nah, kenapa majrur? Sama seperti yang 3 sampai 10 tadi, yaitu mudhafun ilaih. Majrurnya mudhafun ilaih. Tapi bentuknya mufrad, tidak jamak seperti 3 sampai 10. Itu ada perbedaan di situ. Jadi kalau yang ma'dud 3 sampai 10 itu jamak, tapi majrur mudhaf ilaih. Nah, sedangkan 100 sampai 1000 itu mufrad, tapi majrur juga mudhafun ilaih. Ngikuti. Kalau 1000 ke atas misalkan 100.000. Ya, berarti tinggal 100 sampai 1000. Mi'atu alfi, kemudian waladin. 100.000 kan berarti mi'atu alfi. 100.000 ya. Ngikuti. Nah, contohnya di situ yang bilangan 3 sampai 10 tadi pakai apa? Kita pakai thalib, yang di sini pakai ada aulad. Mislu salah satu auladin. 3 anak-anak laki-laki. Kemudian contoh yang kedua, khamsatu rijalin, 5 orang laki-laki. Rijal itu jamak dari rajulun. Kemudian yang 11 sampai 99 itu dikasih contoh khamsata asyara waladan. Apa artinya? 15. Khamsata asyara, 15 waladan. Nah, mana tamyiznya? Waladan. Itu tamyiz. Kemudian contoh yang kedua, arba'ata asyara rajulan. Apa artinya? 14 orang laki-laki. 14 laki-laki. Dan yang 100 sampai 1000 contohnya mi'atu waladin. Apa artinya? 100 anak. Sama alfu rajulin, rajul. 1000 laki-laki. Nah, kita masuk ke contohnya, latihan terjemahkan ke bahasa Arab. Kaidah yang tadi kita masukkan ke latihan. Nomor 1. 5 buah hadis. Nah, hadis jamaknya apa? Nah, karena 5 itu berarti harus dijamakkan. Hadis itu bisa berarti hadisnya Rasulullah, bisa berarti hadis kejadian. Kalau hadis kejadian hawadis. Tapi kalau hadisnya Rasulullah itu ahadis. Ahadis. Jadi kita harus tahu jamaknya dulu. Ahadis. Nah, ini jamak sighah muntahal jumu. Kemudian berapa? 5 bahasa Arabnya khamsa apa bentuknya ini berarti mudzakkar apa muannas? Muannas. Berarti khamsa tu. Kenapa dia muannas? Karena hadis itu mudzakkar. Karena ma'dudnya mudzakkar. Paham?
Ahadis itu kan mufradnya kan hadis. Kan gini. Ya, hadis itu kan mudzakkar. Nah, maka dia jamaknya juga mudzakkar nih, ahadis. Maka ini pakainya muannas. Khamsatu ahadi. Apa ini harokat belakangnya? Ada yang bilang ahadisi karena mikirnya kan tadi ya majur mudhof ilaih. Tapi yang betul ahadisa. Kenapa? Ini isim ghairu munsharif. Tidak menerima tanwin. Ini majrur ini, cuman alamat majrurnya apa? Fathah li'anahu alis muladi la yansarifu. Isim yang tidak bertanwin. Ini majrur. Khamsatu ahadisa. Bukan ahadis. Hah? Tadi sudah saya sebutkan sighah muntahal jumu. I kan gitu. Mafail, fawail, afail. Ini kan sighah muntahal jumu. Nah, sekarang nomor 2. 20 hadis. Nah, 20 berarti masuk mana? Pembahasan yang tengah. Berarti masuk tamyiz. 20 bahasa Arabnya ishruna. Nah, hadis berarti hadisan ya, mufrad mansub. Kalau ini jamak majrur, mufrad mansub. Kemudian 100 mi'ah ini tulisannya agak unik ya. Biasanya kan kasroh itu nempelnya ketemunya ya. Nah, ini hamzahnya fathah, biasanya kan ke sini, tapi malah nulisnya di atas ya. Nah, ini juga mukhtalaf, ada perselisihan di antara ulama cara nulis angka 100. Ada yang tulisannya gini, ada yang langsung dibalik ya-nya setelah mim. Itu apa? Ada khilaf di situ, tapi yang masyhur tulisannya seperti ini, mi'ah. Nah, 100 hadis. Maka kaidah yang ketiga. Jadi mi'atu ya hadisin. Jadi apa? Mufrad majrur. Mufrad majrur. Mi'atu hadisin. Nomor 4. 5 buah ayat. Ayat itu kan mufradnya gini. Ayatun, muannas. Jamaknya berarti jamak muannas salim. Berarti ayatun. Tulisannya gini. Ayat. Nah. Man i'rabnya nanti belakangan. 5. Nah, ini kan perempuan. Maka 5-nya apa? Iya. Khamsu. Mudhaf ilaih ini. Mudhaf enggak boleh tanwin. Khamsu ayatin. Khamsu ayatin. Paham? Ini jamak muannas salim. Maka jamak majrur di sini ini muannas, ini mudzakkar. Khamsu. 15 ya 15 ayat. Nah, berarti 15 masuk ke tamyiz. Maka di sini mufrad. Ayatan. Kan itu. Lah 5-nya apa? Lima Khamsa asyrata ayatan. Oh ya, tadi ada yang kurang belum kita sebutkan. Dari 11 sampai 19 itu mabni fathah.
11 sampai 19 itu mabni fathah. Jadi ini sampai sini. Nah, ini dia mabni. Mabni ala nasbin sebetulnya. Ala nasbi. Mabni ala nasbi. Jadi dengan apa? Alamat fathah semuanya. Jadi 11 sampai 19 itu tidak mungkin berubah. Jadi misalkan pelajaran yang ke-11 nanti di Durusulullah itu ad-darsu al-hadiyah. Al-hadiyah asyara. Jadi bukan berarti ad-darsu al-hadi asyaru, bukan, tidak ada apa dhammah, tidak ada rafa, tapi dia mabni ala nasbi. Maka juga 11 gitu, ahada ini tadi, ahada asyarun, tidak ada ahadun asyarun, tidak ada. Ya. Tidak ada ahadin asyarin juga tidak ada. Jadi misalkan kita katakan tadi dari 11 sampai 99 itu bahasa Arabnya min ahada asyara ila tis'atin wa tis'ina. Jadi ahada asyara bukan min ahadi asyari, bukan, tapi min ahada asyara. Ya, 11 sampai 19 semua mabni. Tapi 99 dia mu'rab lagi. Ila sampai 9 tis'atin wa 90 tis'ina. Ila tis'atin wa tis'ina. Tadi kita baca seperti itu. Jadi min ahada asyara ila tis'atin wa tis'ina. Jadi 11 sampai 19 itu mabni. Sudah? Ini sebetulnya harus dilatih terus bilangan. Mungkin ada pertemuan khusus murojaah bilangan satu persatu itu harus bisa mengucapkan angka adat. Nah, sekaligus dikasih makdud juga. Baik, sampai sini sudah masuk waktu Isya. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang sambil di murojaah terlebih dahulu. Ini masih 5 latihan dulu ya, totalnya ada 10. Baik, naktafi bihadzal liqa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.